Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Ini mungkin jadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan karir Anies Baswedan. Mantan Mendikbud itu telah resmi diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres untuk tahun 2024 mendatang. Bisa dibilang deklarasi pencalonan Anies ini jadi hal yang menghebohkan. Soalnya nih, Pilpres masih 2 tahun lagi. Makanya baik Nasdem maupun Anies kini sama-sama berada di posisi yang penuh tantangan ke depannya. Buat Nasdem misalnya, mereka harus segera bikin koalisi dengan parpol-parpol lain untuk ngegolin Anies jadi capres. Sementara buat Anies tentu nggak mau jadi capres gagal yang cuma sampai tahap deklarasi. Selain itu ada juga tantangan gede buat mereka. Dengan deklarasi duluan, ada peluang lawan-lawan politik akan mengumpulkan senjata pamungkas buat ngejegal pencalonan Pak Anies. Kasus korupsi Formula E yang kini juga nyerempet-rempet ke Anies is one of the examples. Bukan nggak mungkin citra Pak Anies bakal turun gara-gara ini. Hal yang paling berbahaya untuk Anies dan Nasdem adalah masifnya operasi pembentukan narasi anti-Anies ini. Mulai dari level media sosial sampai ke level grassroots masyarakat secara langsung. Bahkan ada kelompok yang memang berupaya ngegagalin Anies buat jadi capres resmi. Widih. Lalu, seperti apa operasi-operasi itu terjadi dan akankah mereka mampu ngejegal karir politik Anies Baswedan? This is Anies dan Operasi Penjegalan. Sudah bukan rahasia lagi kalau kalian baca komen-komen di Instagram, baik itu di akun Pinter Politik atau akun politik lain, ada aja komen atau cap negatif terhadap berita tentang Pak Anies. Doi misalnya dicap sebagai politisi yang memecah belah bangsa, diberi status bapak politik identitas, dan cap-cap lainnya. Bahkan dari sejumlah sharing dalam wawancara-wawancara Pinter Politik, khususnya dari kelompok minoritas, Anies dianggap sebagai sosok politisi yang menakutkan. Bayang-bayang Pilkada DKI Jakarta 2017 dulu memang ngelahirin deep trauma di banyak kelompok masyarakat. Ujungnya ini bisa ngaruh ke citra politik Anies. Bisa dibilang Anies jadi identik dengan polarisasi politik. Ketika dulu barisan anti-Ahok misalnya kelompok 212, FPI, dan lain-lain memposisikan diri linear dengan Anies yang jadi lawan Ahok, narasi politik mereka secara nggak langsung akhirnya campur aduk dengan narasi Pak Anies. Padahal, kalau kita telusuri sejarah dan personal Anies Baswedan, visi politik dan cara pandangnya cenderung berbeda dibanding persepsi itu. Pernyataan Anies dalam diskusi sambung rasa umat Katolik 44 paroki se-DKI Jakarta di tahun 2016 lalu misalnya, bercerita soal persahabatan sang kakek A.R. Baswedan dengan tokoh Katolik I.J. Kasimo yang melampaui persoalan etnis, suku, dan agama. Walaupun ada dalam konteks kampanye saat itu jelang Pilkada DKI, relasi Anies dengan sang kakek disebut sangat mempengaruhi cara pandangnya. Ini tentu membuat pandangan politik Anies cenderung ada di tengah. Soalnya nih, A.R. Baswedan adalah sosok progresif pada zamannya. Sebagai seorang keturunan Arab, A.R. Baswedan keluar dari eksklusivisme orang-orang Arab di zaman itu. Ia bekerja untuk koran Tionghoa, misalnya koran Sintitbo. Ia juga berkawan baik dengan Lim Kuan Yew yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia. Bahkan A.R. Baswedan terinspirasi dari Lim untuk mendorong Sumpah Pemuda Arab yang berujung pada pendirian Partai Arab Indonesia. Partai ini juga berkontribusi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada momen ketika A.R. Baswedan mempublikasikan tulisannya yang mengajak warga keturunan Arab Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tulisan itu dipublikasikan di koran Matahari yang berbahasa Tionghoa Melayu. A.R. Baswedan juga difoto di halaman tulisan itu dan ia tampil dengan memakai pakaian adat Jawa lengkap. Ini mungkin salah satu simpul narasi perlampuan perbedaan yang pernah ditunjukkan seorang A.R. Baswedan. Nah, mengingat Anies sejak kecil dekat dengan sang kakek, besar kemungkinan warisan cara pandang ini juga diturunkan pada Anies. Well, itu mungkin bagian dari cara bela diri Anies kalau mau bilang dirinya hanya terlarut dalam polarisasi politik yang konstruktif. Apalagi ada beberapa cuplikan video yang pernah tersebar jelang Pilpres 2014 ketika Anies yang jadi jubir pemenangan Jokowi ngejelasin bagaimana gerbong kelompok agama bisa berpindah ke kubu Prabowo pas tahun itu. Yang jelas, ini adalah salah satu tantangan terberat Anies. Nasdem sendiri emang partai nasionalis. Tapi dalam konteks citra politik Anies, mereka butuh strategi politik yang pas buat ngebikin Anies bisa diterima di kelompok yang udah terlanjur punya persepsi negatif. Gimana pun juga, isu identitas dan persepsi kepada Anies ini adalah sesuatu yang udah terlanjur melekat di sebagian kelompok masyarakat.
Nasdem dan Anies mungkin akan diuntungkan dengan berpindahnya kelompok anti Jokowi dari Prabowo ke kubu Anies. Tapi suara kelompok tengah nasionalis masih akan sangat menentukan nasib pencalonannya di 2024. Kan gampang banget ya isu ini dimainin. Misalnya lewat narasi macam kalau Anies presiden, UUD 45 akan diganti dan Indonesia jadi negara Islam. Atau kalau Anies presiden, hak dan kebebasan yang saat ini ada akan dihilangkan. Dan lain sebagainya. Jika tak punya rumusan yang tepat, jangankan kasus hukum Formula E. Masalah politik identitas ini akan jadi kartu mati Anies di Pilpres mendatang. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah mendeklarasikan diri sebagai capres terlalu cepat akan buruk buat Anies? Berikan pendapatmu.